Halo, Assalamualaikum. Kedengeran suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan Alhamdulillah. ya. Oke. Nggih, monggo. Nah, segini. Oh, jadi record tuh ini. Jadi rekam. Ampun. Hmm. Ya, mulai ngajinya ya. Sudah mulai. Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin yang hormati, ngaji kita Risalatul Mu'awah. Risalatul Mu'awalah hari ini akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang tawakal. Nah, sekarang tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai marilah kita berdoa mudah-mudahan diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن علوي الأحداد ومحمد بن زين عبد المعدود صلى الله عليه وسلم في الجنة ويعيد علينا ببركاته وأنوار معلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan ngaji kita Risalatul Mu'awana. Pada kesempatan yang lalu kita pelajari tentang tawakal. Masih ingat ya tentang tawakal, kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kalau kita sudah rumongso ditoto, sudah berasumsi bahwa kita sudah ditata oleh Tuhan, setiap langkah kita itu dicarikan pilihan yang terbaik oleh Tuhan, maka hati kita jadi tenang dan akhirnya kita mudah untuk memasrahkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dipasrahkan semua, ditoto oleh Tuhan, diasumsikan, bahkan kemudian diyakini bahwa itu adalah pilihan terbaik dari Tuhan untuk kita, maka itu termasuk dalam don atau dugaan atau keyakinan yang baik kepada Tuhan. Nah, sementara di hadis qudsi disebutkan bahwa ana inda dzanni abdi bi. Aku ikuti dugaan hambaku terhadapku. Sehingga kedugaan yang baik menghasilkan juga pengaturan yang baik karena diduga baik. Ini pentingnya menduga baik itu. Mungkin pernah ingat sejarahnya Nabi Yusuf. Saya itu pernah didolani ponaan, saya cerita Nabi Yusuf, panjang banget gak selesai-selesai. Kenapa? Karena ternyata di Al-Quran itu salah satu yang paling panjang sejarahnya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Panjang sekali, mulai dari beliau masih kecil, lahir ternyata mimpi ketemu rembulan, ketemu ini roa itu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf cerita kepada ayahanda beliau bahwa melihat matahari, bulan dan bintang, bintangnya ada 11 itu pada sujud kepada dia. Oleh Nabi Yakub ayahanda beliau, jangan diceritain, ini bahaya. Karena apa? Karena itu takwilnya nanti kalau kedengaran saudara-saudaranya kurang nyaman, yaitu suatu saat nanti si matahari yaitu Nabi Yakub, si bulan yaitu ibundanya Nabi Yusuf, dan 11 bintang yaitu 11 saudaranya itu akan datang suatu saat akan sujud di hadapannya Nabi Yusuf. Itu nggak enak kan kalau kedengaran, kan itu diam-diam aja. Akhirnya dibisik-bisik seperti itu ya kedengaran juga oleh saudaranya, dan akhirnya terjadilah rencana pembunuhan untuk Nabi Yusuf itu. Mungkin pertanyaannya adalah, Nabi Yusuf kok sampai dibully oleh saudaranya gitu, gimana sih? Kalau nggak dibully begitu, akhirnya nggak ada kesempatan Nabi Yusuf dibuang di sumur. Loh, emang kenapa dibuang di sumur? Kan kasihan Nabi kok dibuang di sumur. Loh, kalau nggak dibuang di sumur, nanti nggak ditemukan oleh para kabilah yang berdagang ke luar negeri itu. Emang kenapa kalau ketemu kabilah yang berdagang ke luar negeri itu? Kalau nggak ketemu mereka, akhirnya nggak bisa nyampe ke Mesir. Emang kenapa kalau ke Mesir? Kalau nggak ke Mesir nanti nggak pernah diajari oleh Pak Aziz. Kenapa ke Pak Aziz? Ya soalnya kalau ketemu Pak Aziz nanti akan diajari ilmu pemerintahan, ilmu administrasi keuangan, ilmu kebijakan publik, ilmu-ilmu yang lain. Sampai public speaking diajari oleh Pak Aziz. Memang kenapa kalau diajari gitu? Ya soalnya Nabi Yusuf kan dipersiapkan untuk memimpin negara Mesir dan bisa menyelamatkan rakyat Mesir.
Emang kenapa kok sampai kejadian sama istrinya? Nah, kalau nggak ada kejadian sama Bu Zulaiha, nanti dia nggak ada kesempatan ketemu presiden, ketemu raja. Loh, di mana ketemu raja? Ya soalnya dia nanti akan difitnah seperti itu, dia masuk penjara. Loh, kasihan kan saya masuk penjara. Iya, kalau nggak masuk penjara, nanti nggak bisa ketemu sama orang yang di dalam penjara itu mau menceritakan kepada raja. Memang kenapa kalau ketemu raja? Karena kalau sudah diceritakan orang itu, nanti oleh raja akan disebut, kemudian dia dicari, karena raja ada masalah, mimpi ketemu sapi 7 yang kemudian makan sapi 7 yang lain. Sapinya kurus, tapi makan sapi yang gemuk. Oh, ini rangkaian sejarah itu menceritakan bahwa setiap langkah itu sebetulnya adalah pilihan-pilihan terbaik. Meskipun menurut manusia itu pilihan yang kurang baik kayaknya. Tapi itu pilihan-pilihan yang terbaik. Sehingga terjadilah krisis yang besar itu bisa diselesaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak terjadi kelaparan, ternyata Nabi Yusuf sudah mempersiapkan. Jadi kayaknya sih selama di Mesir itu beliau belajar yang tidak terlalu diekspos, tapi intensif sekali. Yaitu belajar tentang kebijakan-kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi dari ayah angkatnya itu, yakni Pak Aziz itu. Sehingga ketika beliau betul-betul menjadi raja, beliau sudah punya konsep yang jelas, dan ketika itulah dijadikan sebagai pemimpin. Dan akhirnya benar, ayahandanya yaitu Nabi Yakub, ibundanya, dan 11 saudaranya datang berombongan ke Mesir, dan akhirnya semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ya, sujud dalam makna untuk takdim penghormatan. Tapi cerita panjang itu wah, luar biasa. Banyak terjadi komentar-komentar dari kita sendiri yang ikut melihatnya itu sakno ya, kasihan ya. Itulah sebabnya kita sendiri juga kadang merasa kok dunia ini nggak adil kepada saya ya. Kok saya ini dipinggirkan ya. Kok saya ini difitnah ya. Kok saya ini tidak diakui eksistensinya ya, dan sebagainya. Nah, padahal itu semua itu adalah episode demi episode yang mengantarkan kepada kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau mulia di hadapan Allah, ya Allah akan mengumumkan ke seluruh jagat agar seluruh alam ini, seluruh jagat ini juga memuliakan orang tersebut. Ini terjadi di zaman Nabi Yusuf. Juga terjadi pada zaman Nabi Musa, terjadi zaman Nabi Isa, terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pun mulai kecil sudah dibimbing oleh Tuhan, bahkan ketika ikut rombongan perdagangan amanda beliau, Abu Thalib, Syria, itu dicegat oleh para pendeta Yahudi ya. Terus disuruh pulang. Kenapa? Karena ini bakal jadi seorang nabi. Jadi kalau ketemu orang di sini, orang-orang yang sudah tahu bahwa beliau itu adalah nabi, maka pasti akan dibunuh itu. Sudah, bawa pulang aja. Oleh Abi Thalib bawa pulang kembali ke Mekah. Problem-problem seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu akan jadi mulia kelak di hari-hari berikutnya, bahkan di yaumil kiamah kelak. Sebuah contoh lain pernah dikisahkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah lagi bercengkrama dengan para sahabat, tiba-tiba beliau tersenyum. Dan sahabat tanya, loh, apa Rasulullah kok tiba-tiba senyum? Iya, barusan malaikat Jibril cerita. Nah, ada seorang mukmin dan seorang kafir lagi bentrok, berantem alias perang ya. Perang jihad fisabilillah, yang muslim ternyata kalah. Karena kalah dia terbunuhnya akhirnya mati syahid. Ternyata setelah mati syahid itu dia masuk ke alam barzah, rupanya penghormatan untuk orang yang mati syahid itu luar biasa. Beliau dihormati sedemikian rupa, disambut para malaikat, bahkan para anbiya, para mursalin itu ikut menyambut. Wah, dia tuh merasa terhormat sekali. Saya ini siapa kok bisa-bisanya dihormati sedemikian rupa, dihormati oleh para anbiya lagi. Wah, hormatnya itu luar biasa, senang. Para malaikat juga ikut hormat. Padahal saya ini bukan siapa-siapa. Nah, rupanya saya diperlakukan seperti ini gara-gara saya mati syahid. Dan saya mati syahid itu gara-gara dibunuh oleh orang kafir. Berarti orang kafir itu telah membantu saya untuk menjadi syahid, dan berarti dia penyebab saya mendapat kehormatan seperti ini. Akhirnya dia matur pada Allah supaya diperkenankan untuk matur nuwun kepada orang yang kafir yang membunuhnya. Karena didoakan supaya bisa bertemu dan mengucap matur nuwun, berarti kan nanti itu orangnya soleh. Iya, begitu. Jadi doakan jadi orang soleh, orang mukmin, betul.
kemudian Allah Ta'ala berkenan memberikan hidayah si orang kafir tadi, akhirnya ya dan seterusnya bersyahadat dan meninggal, dan meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah, dan ketika masuk alam barzah dia mendapat penghormatan juga sebagai seorang yang husnul khotimah, dan akhirnya bertemu dengan orang yang dibunuhnya dulu. Wah, ini dia, terima kasih kamu telah membunuh saya dulu sehingga saya mati syahid dan mendapat penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya juga terima kasih karena kata malaikat saya masuk Islam ini gara-gara proposal dari kamu. Bener ya? Iya, aku yang berdoa, oh terima kasih ya, saling berpelukan. Nah kalau sudah seperti ini gimana caranya bisa jengkel kepada orang lain? Ternyata setiap episode tadi itu disetting oleh Allah Ta'ala untuk kemuliaan kita. Itu kalau yang ini enggak, beda ini, beda ini. Ini saya ini dengan teman saya ini enggak begitu. Sama saja. Jadi misalnya dengan teman tadi itu kita mendapat kehormatan, alhamdulillah. Mungkin ada mendapat penghinaan, mungkin mendapatkan fitnah. Tapi itu semua adalah bagian dari setting-setting Tuhan untuk mengarahkan kita menuju kemuliaan kita. Loh, saya diatrek-etrek ya, diceritakan kemana-mana. Loh, justru minyak wangi itu supaya bisa harum harus diatrek-etrek, harus semprot kemana-mana. Mana ada minyak wangi itu ditutul-tul, taruh di nggak ada. Biasanya pakai semprotan ya, bahkan di spray. Nah, itu kan kemana-mana itu tetesan-tetesannya. Ya, semerbak itu namanya. Namanya semerbak itu mengakibatkan seseorang akhirnya bisa tersohor kemana-mana. Itu kan yang disohorkan kejelekannya, akhirnya semua orang benci ke saya. Oh tidak. Di dunia ini semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan nggak bisa untung, nanti saya nggak bisa mendapatkan keuntungan finansial. Duit maksudnya, ya rezeki itu datang dari Allah. Meskipun didukung oleh orang sejagat, kalau Allah Ta'ala tidak berkenan memberikan si duit atau rezeki atau yang lain itu, ya nggak akan sampai. Meskipun dicegah oleh orang seluruh jagat, kalau Allah Ta'ala menghendaki dia mendapatkannya, ya dapat. Itu memang haknya Allah, kewenangannya Allah, dan Allah memang berkenan untuk memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Tapi sekali lagi, kita harus memastikan bahwa setiap kejadian, setiap episode pada diri kita itu hakikatnya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya untuk menuju ke kemuliaan kita sendiri. Mungkin jenengan masing-masing juga punya contoh ya. Wah, dulu saya kok seandainya nggak masuk ke tempat itu, saya nggak ngerti ceritanya ini gimana. Wah, ini saya ngerti sekarang, oh gitu. Mungkin punya cerita juga. Seandainya saya nggak pernah dimari orang itu, akhirnya saya nggak jadi berangkat. Wah, itu ada macam-macam ada ceritanya. Saya pernah dihilangkan dokumen saya, sehingga saya nggak bisa jadi meraih yang itu. Terus emang kenapa? Seandainya saya jadi meraih yang itu, saya nggak akan bisa seperti ini sekarang. Saya kerja ke sana, ke sana, ke sana, kebelusuk ke sana, ke sini. Berarti setiap langkah itu sesungguhnya ditotok oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau gitu ya sudah, nggak usah mikir totoan-totoannya Allah Taala itu. Langsung kita asumsikan, bahkan kita yakini bahwa semua yang ditata Allah Subhanahu wa taala itu untuk kebaikan kita. Oh, ya sudah, kita sekarang berusaha keras, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Artinya hasilnya itu kalau hasilnya tembus, berarti itu memang dikehendaki Allah Ta'ala tembus sehingga kita bisa bablas, bisa take off. Kalau hasilnya adalah buntu, berarti dikehendaki Allah Ta'ala untuk tidak masuk ke wilayah itu, karena itu adalah wilayah yang berbahaya bagi kita dan tidak menguntungkan kita, dan dibelokkan ke tempat lain. Betapa banyak orang yang tersandung batu, tiba-tiba dia tersungkur, dan setelah batunya itu terlewati, ternyata di depannya itu ada sebuah jurang. Ya, jurangnya itu ternyata dalam. Soalnya nggak tersandung batu, pasti akan terperosok ke jurang tersebut. Ini yang jadi problem kita yang nggak tersadari. Ya, ini ada problem di baterai.
Tes. Kedengaran suaranya? Bisa kok jelas suaranya. Oh, jelas. Baik. Ya, agak lupit tadi baterainya. Baik. Berarti kita sudah mencapai ke level ketawakalan, yaitu pemasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, stresnya itu kan orang stres karena dia merasa harus ikut mengatur hasil dari perjuangan kita. Ikut stres jadinya. Nah, kalau kita ikut mengatur begitu, padahal itu adalah urusannya Allah, ya repot akhirnya. Padahal itu kan hasil akhir itu adalah Tuhan yang menentukan. Ya memang kita disuruh berusaha, ya berusaha sekuat tenaga. Tapi hasilnya harus Allah Ta'ala yang menentukan. Karena yang tahu itu Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sudah terlanjur berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya mendapatkan X itu. Mudah-mudahan mendapatkan X itu. Sudah berkali-kali mendapatkan X. Padahal kalau X itu jadi diambil beneran, ruwetlah hidup gara-gara mendapatkan X itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu rahasia di balik X itu apa. Nggak ngerti. Karena itulah setiap doa, mari kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya, ya Allah, saya minta ini, minta itu, minta anu. Tapi kalau misalnya tidak relevan dengan fid dunya hasanah, kebahagiaan saya di dunia, di-cancel saja ya Allah. Kalau relevan, mohon dikabulkan. Wa fil akhirati hasanah. Kalau seandainya yang saya minta itu tidak relevan dengan kelak keberhasilan saya di akhirat, kesuksesan saya bahagia di akhirat, nggak usah kalau nggak relevan. Tapi kalau relevan, ya mohon dikabulkan ya. Wakina ada benar. Dan kalau misalnya nggak relevan dengan keselamatan saya dari api neraka, ya jangan kabulkan ya. Kalau relevan, ya mohon dikabulkan. Berarti kalau saya mendapatkan itu, nanti kelak selamat dari api neraka. Tapi kalau mendapatkan itu malah justru masuk neraka, ya jangan. Jadi betapa banyak orang yang akhirnya setelah mendapatkan sesuatu yang dimintanya itu, akhirnya dia tersesat masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah sering mendengar cerita-cerita itu, baik kisah zaman kuno maupun kisah zaman sekarang. Oh, Pak itu loh, dulunya itu baik loh. Sejak dia anu itu loh, waduh kacau. Dia jadi sombong, dia jadi takabur, dia jadi menghina orang. Akhirnya meninggalnya suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Oh, berarti menjadi anu itu atau mendapatkan anu itu justru jalan menuju dia tidak wakina ada benar. Itu jangan sampai. Karena itu sekali lagi kita mesti merelevankan antara yang kita minta itu dengan fitunya hasanah, wafil akhirati hasanah, dan wakina ada benar itu. Dan itu yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan sekarang kita sedang ngaji ke bab berikutnya, yaitu bab tentang cinta kepada Allah. Ini saya coba, ini ada teman yang sudah bikin teksnya Risalatul Mu'awana di Facebook ini, kita pakai saja bab tentang cinta kepada Allah. Kita baca ya Risalatul Mu'awana bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil hubbi fillah. Hendaklah kalian cinta kepada Allah. Mencintai Allah itu duluan ya. Mudah-mudahan dengan mencintai Allah akhirnya dicintai oleh Allah. Bil hubbi fillah. Kita penting mentransaksikan kebutuhan ini, mentransaksikan hubungan ini dengan cinta, bukan transaksi semacam perdagangan, minta ini nanti dikasih ini, melakukan itu nanti dibalas anu, bukan, tapi karena cinta maka melakukannya. Saya baca dulu ada. Hatta yasfira subhanahu ahabbu ilaika mimma siwahu, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadi yang paling kau cintai, mimma siwahu, daripada yang lain. Bal hatta la yasiru laka mahbubun illa iyyahu, bahkan Anda tidak mencintai siapapun kecuali Allah. Wa sababu wujudil hubbi fi jihadil mahbub imma wujudu kamali fi aw husuli nawalim minhu. Sebab dari kecintaan itu ada dua sudut, itu adalah karena wujudu kamali fi, adanya kesempurnaan pada Allah, aw husuli nawalim minhu, atau kita mendapatkan pemberian dari Allah. Jadi orang dicintai gara-gara dua itu. Nanti saya sebutkan. Fa in kunta mimma yuhibbu li ajli kamali, kalau kamu berpendapat bahwa orang disuka itu karena dia sempurna, maka ketahuilah fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillah. Kesempurnaan, keindahan, keagungan itu milik Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah Maha Esa, dan tidak ada yang menyebut, tidak ada sekutu baginya. Berarti enggak ada yang lain seperti Allah.
fi syai'in min dzalika wa ma yaluhu ala safhatin ba'dal mawjudat min makna kamalin au yabdu 'alaiha min raunaqi jamalin fa huwal mukammil wal mujammil laha. Dan seandainya ada sesuatu yang tiba-tiba bagus, itu dia dibaguskan. Orang itu jadi sempurna, itu karena disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Bal huwal mawjud laha wal mukhtari'u la walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijadi lakan mafqudatun. Sesuatu kalau dicabut kesempurnaannya ya enggak sempurna lagi. Sesuatu kalau dicabut keindahannya ya jadi enggak indah lagi. Maklumatun walaula ma afadha 'alaiha min anwar jamalin sun'atahu lakan qabihatun mashkumatun. Sesuatu kalau sudah dicabut kemuliaannya ya jadi hina, hilang kehinaan. Jadi kemuliaannya hilang, jadi kehinaan. Kita sering kali melihat orang yang tiba-tiba jadi hina hidupnya, padahal dulunya kok mulia itu. Ya Allah, sekali lagi Allah Ta'ala yang melakukannya. Wa in kunta mimman yuhibbu li ajlin awali, kalau kamu termasuk orang yang berpendapat bahwa cinta itu akibat dia sering memberikan sesuatu, mendapat sesuatu. Walasa taru isanan, wala tusyahid imtinanan, wala taru ikraman, wala tubsir in'aman 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi illa wallahi ta'ala. Ya, ketahuilah bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang memberikan kebaikannya, memberikan karunia-Nya, memberikan penghormatannya, memberikan nikmatannya, itu hanya Allah. Wa huwa mutafaddilu jami'i dzalika bi mahdil judi wal karami fakam min khairin qad asadahu ilaika. Di seluruh alam semesta ini, makhluk di dalamnya itu Allah yang mencukupi segala-galanya. Wa kam min ni'matin qad an'ama biha 'alaika. Coba dihitung. Berapa nikmat yang sudah diberikan kepadamu mulai lahir produk sampai hari ini, itu berapa? Kalau dihitung kurs dengan duit aja itu sudah berapa miliar, mungkin berapa triliun. Enggak kok sedikit sih, semua dihitung semua, jangan dihitung duitnya aja ya, tapi dihitung semua terus dikonversi jadi duit ya. Misalnya bisa bernafas. Padahal satu tarikan nafas itu kalau dihitung jumlah oksigennya itu harganya satu botolnya itu 125.000 nggak salah. Itu kalau zamannya COVID gini orang jadi pada tahu harganya oksigen ya karena dijual botolan. Itu belum makanannya, belum kesehatannya dan seterusnya. Jadi kalau dikurs duit ya banyak juga itu. Dan mungkin nggak terhitung. Bahwa sayyiduka wa maulaka alladzi khalaqaka wa hadaka walladzi lahu mamataka wa mahyaka walladzi at'amaka wa saqaka wa kaflaka wa rabbaka wa askanaka wa awaka. Betapa bahwa sejak kita lahir sampai hari ini itu Allah Ta'ala sudah memberikan kita makan, sakoka, minum itu dari Allah. Apalagi dicukupi, dipelihara, dikasih tempat tinggal, dan seterusnya. Kemudian, ya rol kobi mingka faistar itu. Allah Ta'ala juga mengetahui kamu itu punya kekurangan, tapi ditutupi. Watastaghfiruhu minhu wa yaghfiruhu. Allah Ta'ala juga tahu kamu punya kesalahan. Terus kamu minta maaf kan? Nah, dimaafkan. Wa yarul jamal walau jamil minka fayakasir wa yuzuhiru. Kamu melakukan kebaikan ya, Allah Ta'ala tahu dan justru membayarnya atau memberikan balasannya itu dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadi kamu baik sekali, dibalas berkali-kali. Kamu salah berkali-kali, tapi minta maaf, langsung dimaafkan seperti tidak pernah salah sama sekali. Diulangi. Ini kebaikannya Tuhan, bahwa kalau kamu melakukan kebaikan, maka dibalas berkali-kali. Meskipun kebaikannya cuma sekali, dibalas berkali-kali. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan berkali-kali, minta maaf, maka akan dimaafkan seperti tidak pernah salah sama sekali. Ini nanti untuk konco saapi iku ya. Tidak ada teman yang sebaik itu. Rata-rata teman itu kalau baik itu enggak terlalu diingat, tapi kalau jelek mesti diingat-ingat. Baik 100 kali, terus dijeleki sekali, yang diingat apa? Jeleknya. Itu roto di mana-mana. Manusia ya rata-rata begitu. Tapi banyak orang lebih suka berkawan dengan manusia daripada berkawan dengan Allah SWT. Karena itu diingatkan di sini. Allah Ta'ala itu seperti dulu kalau kesampaian itu. Sampai apik pisannya dianggap apik bolak-balik. Sampai salah bolak-balik. Terus njaluk sepura, dia nggak tahu salah sama sekali. Waktu di'emu bitaufiqihi wa ma'unatin. Dan untuk itu Tuhan memberikan aturan-aturan agar kamu ikuti. Juga ada ibadah-ibadah ritual yang enggak terlalu banyak sebetulnya, juga supaya kamu ikuti. Nah, untuk mengikutinya itu Tuhan memberikan bantuan berupa kesempatan sehingga bisa melakukan itu. Jangan dikira kalau sholat itu kita bisa ngeklaim bahwa itu prestasi kita, enggak. Sama itu diposisikan bisa sholat gitu. Jangan kira kalau puasa itu adalah prestasi kita, enggak. Sama diposisikan bisa puasa. Betapa banyak orang
nggak bisa puasa. Itu nggak makan tapi diet itu niatnya bukan karena puasa. Oh itu nggak makan karena memang kalau dipangan itu. Itu nggak makan. Banyak sekali tidak makan karena hal tertentu. Tapi ini nggak makan karena diniati puasa. Itu memang keistimewaan. Ya mungkin nggak punya ilmu agama. Banyak orang punya ilmunya penuh, pintar sekali. Jadi ya nggak sembahyang itu, nggak kenal dengan Allah. Tapi ilmu agamanya tinggi ilmu agamanya. Kita sudah sering dengar kisahnya Snap Hugronya dari Belanda yang datang ke Indonesia belajar macam-macam ilmu agama sampai menguasai ya kitab kuning menguasai dia. Dan banyak sekali juga para peneliti tentang Islam, peneliti tentang Al-Quran itu yang tidak Islam juga banyak. Ya, berarti memang bukan faktor agama tapi ya, bukan faktor pengetahuan tapi faktor memang diberi karunia oleh Allah SWT. Itu bitaufiki berarti kita ditolong untuk bisa taat itu. Mau nanti dikasih bantuan support tidak hanya moral tapi juga material, tak duit-duitnya itu. Sampai bisa lu mau kaji, lu mau umroh itu dari mana duitnya? Itu dari Allah Ta'ala. Lahir nggak bawa apa-apa kok. Fayanuhi bismika fil ghuyubi wa yakdhifu ta'dhimuka wa yakdhifu wa yakdhifu ta'dhimaka wa hubbaka fil qulubi. Jadi memang problem kita meletakkan cinta dalam hati ini masih agak sulit. Perlu diingat-ingat, mention kembali dua faktor yang disebut di atas. Betul si bi ni'matihi fala yamna'uhu wujudul isyan an ifadatil ihsan. Fakaifa yanbaghi laka an tuhibba ghayra hadzal ilah al-karim. Nah, bagaimana mungkin kalau sudah mengetahui kita disempatkan Tuhan itu ibadah, sudah mengetahui kalau kita dihindarkan dari maksiat, sudah mengetahui itu kok sampai nggak cinta kepada Allah itu wis kenemenen padahal dikayakno segala sesuatu ini dibikinkan untuk kita. Am kaifa bi husni minka yuksinu am kaifa yuksinu minka an tu'sya hadzal rahim. Bagaimana mungkin sama kok nggak baikkan padahal sudah diberikan sedemikian banyak. Ini dari kitab Risalatul Mu'awanah. Baik, kita kembali lagi kita cek bahwa ada dua tuh yang menyebabkan seseorang mencintai orang lain. Dua itu apa? Yang pertama karena dia memiliki kelebihan maka disukai. Nek wong lanang ganteng itu disukai banyak perempuan. Nek wong itu ayu disukai banyak laki-laki. Nek wong sugih karena punya banyak harta maka disukai. Kalau orang top misalnya orang apa sih? Ya mungkin orang yang sangat baik sekali amalannya apa istilahnya itu? Sempurna sekali, ilmunya tinggi, pintar sekali ya, disukai banyak orang. Kamu kok seneng sampai ini pintar soalnya luar biasa pintar ya. Gitu berarti memiliki kelebihan. Kamal ya, kesempurnaan. Ada juga karena sering memberi. Jadi nggak ganteng, nggak ayu, yo sering-sering ngasih memberi sesuatu. Memberi sesuatu itu bisa memberi duit, bisa. Banyak orang yang tidak ganteng tapi suka memberi kepada orang lain. Itu ternyata dicintai oleh tetangganya, dicintai oleh kawan-kawannya, dicintai oleh koleganya. Coba di kantor itu mungkin ada pegawai yang tampilannya biasa, ya pendidikannya mungkin nggak tinggi-tinggi amat, terus apalagi ya, pangkatnya juga nggak top-top amat, tapi dia entengan membantu ke kawannya. Kalau ada yang dibutuhkan dari dia itu sudah nggak nunggu hari, nunggu jam. Sekarang juga, tak garap sekarang. Oh butuh ini kan, ini dah jadi silakan. Jadi nggak nunda-nunda, tapi langsung dibikinkan. Itu memberi. Baik, dari dua faktor itu berarti kita pun sebenarnya sudah connect dengan cinta kepada Allah itu. Sehingga kita tahu bahwa kesempurnaan milik Allah itu menjadikan kita mesti cinta kepada Allah. Dan kita tahu diberi oleh Allah SWT segala sesuatu ini menyebabkan kita jadi cinta kepada Allah. Segala macam ini kan dibikinkan ini untuk manusia. Untuk kesempurnaan kehidupan manusia. Dibikinkan hewan ya biar bisa dimakan. Tumbuhan ya biar bisa dimakan. Keindahan alam ya biar bisa dinikmati. Kalau kuburan ya alam barzah itu juga termasuk tak? Iya itu kan termasuk kenikmatan dari Allah itu. Coba kalau misalnya meninggal dunia langsung mlebu akhirat apa istilah itu ditentukan di mizan ini surga atau neraka. Kasihan manusia itu. Maka diberikan waktu jeda yaitu di alam barzah.
Selama manusia itu berada di alam barzah, maka kehidupannya itu masih bisa disetel. Contoh, dia dosanya banyak, masuk alam barzah. Nah, ternyata anaknya, istrinya, cucunya, teman-temannya pada mendoakan, Allah mufirlahu warhamhu, pada memberi hadiah, sedekah pahala ini, sedekah ini pahalanya aku hadiahkan kepada si fulan yang telah meninggal. Lu dapat ini, disetel berarti. Dia punya utang, anaknya ternyata membayarkan utangnya. Oh, disetel. Berarti utangnya bebas. Apalagi itu saudara-saudaranya, teman-teman lamanya itu pada tahlilan mendoakan dia, dia akan membaca Yasin untuk beliau. Oh, berarti selama di dalam alam barzah ini, mungkin waktu itu pahalanya dia sedikit. Ternyata keluar dari alam barzah besok dalam kondisi pahalanya banyak sekali. Atau sebaliknya, dia pernah melakukan kejahatan. Masya Allah, selama di alam barzah tambah itu tambah kejahatan. Jadi selama di alam barzah itu masih ada masa nyetel seseorang nasibnya itu bakal nyaman atau tidak di surga atau di neraka, masih bisa disetel. Nah, itu hadirin, berarti adanya alam barzah itu berarti nikmat bagi manusia. Kalau surga, ya untuk nikmat manusia. Kalau neraka, masuk neraka itu juga untuk kebutuhan manusia. Iya, betul. Hampir semua orang tuh rata-rata butuh neraka. Masuk. Iya, hampir semua orang tuh rata-rata butuh kepingin dijemplungkan neraka. Kok bisa? Ya gini soalnya. Manusia tak asalnya kan ya Nabi Adam tinggalnya di surga kan. Awak Dewi ini kan turunan dari Nabi Adam. Turunannya wong swargo. Artinya kita nanti kembali ke swargo lagi. Kita kepingin kumpul lagi sama anak cucu kita, mbah-mbah buyut kita bersama-sama di surga. Nah masalahnya tidak semua orang itu eligible untuk masuk surga. Kok nggak eligible? Ya soalnya dia masih ketempelan najis-najis, kotoran-kotoran di seluruh badannya. Nah ketika sudah dihitung, di akhirat kelak, saatnya mau masuk surga, ternyata masih banyak kotoran itu. Dan kotoran itu busuk, baunya nggak enak. Gimana coba? Kotoran nggak enak. Nah kalau saya masuk surga, nanti surga sebetulnya jadi nggak enak. Padahal surga itu tempatnya orang yang enak-enak. Dan enak-enakan. Nah kalau lagi enak-enakan ternyata kedatangan orang yang baunya nggak enak, ya terganggulah semua yang enak-enakan tadi. Karena itu yang nggak enak, baunya nggak boleh masuk. Terus di pintu, diusir mulai nggak boleh. Nah, supaya bau yang busuk tadi itu bisa menjadi harum, nyaman, itu diapakan coba? Ibu-ibu pasti tahu ini. Kalau ikan asin baunya kan amis. Itu supaya bisa baunya sedap diapakan? Ya, digoreng, betul. Digoreng akhirnya jadi sedap. Bawang, apapun yang baunya nggak enak itu ya mesti dibakar, digoreng. Jadi akhirnya sedap. Nah, tentu saja digorengnya ya di neraka tadi. Ya sebetulnya itu bukan untuk apa ya, nyakiti enggak, tapi untuk membersihkan. Ya emang sekedar membersihkan sih. Ya emas itu kalau campuran sama logam lain kan ya dibakar dengan panas yang cukup ya, kemudian nanti logam-logam yang lain pun demikian. Cairkan harus dipanaskan dengan panas yang sangat tinggi, kemudian jadi walaupun panasnya tinggi itu nggak sampai kegosongan, tenang aja. Karena malaikat juga sudah pengalaman, ada SOP-nya itu sampai seberapa derajat itu sudah diukur. Jadi nggak sebenarnya tidak untuk menyakiti, tapi untuk membersihkan kotoran. Karena itu di dalam kitab-kitab seperti Al-Hikam dan sebagainya itu diingatkan sama nek nggak kuat neraka, nek iso yo aja akeh-akeh maksiat. Karena makin banyak maksiatnya berarti makin banyak yang harus dibersihkan. Makin banyak yang dibersihkan berarti makin lama durasi untuk memanaskannya. Ya, sudah mulai sekarang kalau dirasa ada pernah dosa tertentu, ya tebuslah sekarang juga. Ya, diminta maaf kepada Allah. Kalau dosa itu berhubungan dengan duit, segera kembalikan duit itu. Nek pernah untuk punya utang, ya segera disaur, bisa dibayar utangnya itu. Kalau pernah ngambil duitnya orang, ya segera kembalikan. Ambil haknya orang, tanah uang diserobot, balik no duit tanah itu. Masya Allah, kadang-kadang tanah ambil dulur ya, mentolo tanahnya dulur diambil. Balikan, segera kembalikan. Kalau pernah punya kesalahan kepada seseorang, janji yang belum penuhi, segera dipenuhi. Jadi kesalahan kalau hakul adami itu harus ditunaikan dulu, baru diminta maafkan kepada Allah. Kalau salahnya hak kepada Allah, maka gampang, tinggal minta maaf kepada Allah. Salahnya punya utang puasa, ya ditunaikan dulu puasanya, baru minta maaf kepada Allah. Utang sholat, utang zakat, utang haji, utang apapun, tunaikan, kemudian baru minta maaf.
Demikian pula utang kepada manusia, tunaikan dulu, terus minta maaf pada Allah. Salah nang wonge, yang jaluk sepuluh nang wonge dhisik, kemudian minta maaf pada Allah. Demikian ini akan menjadikan sudah bersih, sehingga ketika masuk di dalam alam akhirat, itu sudah sah, eligible untuk bisa ke surga. Hadirin saya hormati, berarti dalam hal ini semua yang dibikinkan Tuhan ini adalah untuk kebutuhan manusia. Kalau begitu, apapun ini untuk kenyamanan kita oleh Allah Ta'ala dibikinkan. Sehingga ini kan berarti bagus sekali untuk kita memberi, layaklah kita mencintainya. Saya punya pengalaman nih, ada teman diberi kebaikan oleh ya, ada seorang teman juga. Jadi teman itu selalu ngasih. Dan teman ini akhirnya punya hajat suatu saat, si A kanan si B ya. Si A ini suka memberi, dan si A ini punya hajat. Si B yang biasa diberi itu mau nggak mau kayaknya kalau diundang si B datang ya ke rumah saya. Si A, saya ini lagi sibuk. Tapi yang undang sampean ya kudu teko aku. Maka tahu bahwa sekarang ini bahwa si A itu karena sering memberi, maka si B itu nggak nyaman kalau nggak nutup datang ke rumahnya si A. Ini terjadi juga, mestinya kita juga karena sering diberi dan bahkan diberinya nggak putus-putus sampai hari ini, maka tentu nggak nyaman kalau kita nggak suka dengan yang memberi. Nah itu sebabnya pemberian ini juga mengikat pada dia untuk menjadikan dia cinta kepada yang memberi. Hadirin, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau memang sudah cinta karena kesempurnaan yang dicintai ini dan karena sering diberi oleh yang cinta ini, maka kecintaan itu membawa kita jadi melakukan segalanya itu berbasis cinta, bukan berbasis transaksi. Ya mungkin untuk awal bolehlah berbasis transaksi. Mengamalkan ini, hadiah pahalanya itu. Mengamalkan hadiah pahalanya adalah Bahkan mengamalkan sholawat itu hadiahnya adalah Tapi next kita harus naik step apa istilahnya, naik kelas ya, naik derajat. Jangan terus apa-apa itu harus transaksional. Mungkin kalau anak dengan orang tua masih gitu terus, awal ya masih dalam sih. Aku belajar tapi kayak sih kasih berapa ini 10.000 belajar belajar transaksional. Dia masih kecil mungkin ya, agak gede dah mungkin nggak sampai gitu, dan akhirnya dia belajar karena kebutuhannya sendiri, senang dengan orang tuanya itu karena memang orang tuanya patut untuk kuliahkan, disenangi, dan dia akan sudah berjuang keras untuk anaknya. Ya, demikian pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah selayaknya kita nggak harus meminta balasan-balasan ini itu, karena kan memang sudah seharusnya lah sebagai seorang hamba mencintai pada Tuhannya, dan akhirnya dia terus mencintainya. Melakukan segala sesuatu tidak karena balasan-balasan. Saya ambil contoh aja ya supaya gampang. Mudah-mudahan dengan contoh ini penjelasan ini menjadikan akan bisa ikhlas. Saya juga belajar supaya bisa ikhlas. Dan insya Allah nanti setelah ini, mudah-mudahan ini semuanya pasti ikhlas. Nah, gini, kita sudah terbiasa dengan logika kita, if A dan B, if A dan B, if A dan B. Sehingga kalau A itu pasti B. Ya, agak lupa bahwa untuk melakukan ini itu sudah sewajarnya. Itu ada para kiai sering memberi contoh bahwa ya 1 tambah 1 adalah 2, dan itu adalah kebenaran yang sifatnya mutlak. 1 tambah 1 2 itu kebenaran yang sifatnya mutlak. Kita tidak perlu untuk disogok agar mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Jadi apapun yang terjadi kalau 1 tambah 1 itu 2, maka kita mengekspresikan itu, mengucapkan 1 tambah 1 adalah 2. Pagi yang cerah, karena memang nggak ada mendung, sinar matahari bersinar cerah. Itu adalah sebuah fakta. Nah, fakta-fakta ini ketika kita ucapkan, kita tidak perlu meminta hadiah, karena itu adalah sebuah fakta. Ini juga yang kita lakukan ketika kita sudah menyadari semua pemberian Tuhan, kita mengatakan subhanallah, 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 maha suci Allah. Allah Ta'ala itu maha suci dari segala sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang kotor yang disifatkan oleh siapapun orang yang jahat. Apa misalnya sifat-sifat yang kotor? Menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya enggak pada tempatnya lah. Semuanya itu ditoto oleh Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan kita. Jadi enggak semestinya kita menyalahkan Allah. Ini hujan kok lama sekali ya. Tuhan apa keliru ngitung? Kita enggak jadi pergi. Enggak boleh begitu.
dilamakan hujan itu karena ditata oleh Allah Ta'ala bahwa itu kadarnya sudah cukup untuk ini. Segala macam itu adalah suatu kebenaran mutlak. Nggak perlu kita minta balasan dari Allah untuk menyatakan subhanallah. Contohnya, la haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak bisa apa-apa, yang bisa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya ini nggak bisa apa-apa, yang bisa adalah Allah. Lagi-lagi itu adalah sebuah pernyataan yang mutlak. Maka kita sebetulnya tidak perlu minta balasan atas la haula wala quwata illa billah. Walaupun itu ada pahalanya, tapi tetap seharusnya kita ada hubungannya dengan balasan itu. Sudah memang itu menyampaikan pernyataan yang mutlak kebenarannya. Nah, itu ya, termasuk sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada Nabi, Nabi yang kita cintai, Nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, mengarahkan kita. Ini Nabi Muhammad mendokumentasikan semua kebaikan itu dalam riwayat-riwayat hadis beliau, itu bisa kita nikmati sekarang. Tapi kalau nggak diberikan dokumentasi kebaikan-kebaikan itu dalam bentuk ucapan, tindakan, dan yang diperintahkan oleh beliau, ucapan, yaitu perintah beliau, tindakan beliau, dan apa yang sahabat juga menyaksikannya, itu adalah bagian dari petunjuk yang harus kita ikuti. Itu kalau nggak ditontonkan, kita nggak tahu mana yang baik yang buruk. Ya, karena matur nuwun kepada beliau atau mengucapkan salat kepada beliau atau mengucapkan salam kepada beliau itu suatu kebenaran yang mutlak. Nabi ini dewi. Nah, maksud untuk mendoakan nabinya kita perlu minta balasan kepada Allah Ta'ala atau minta balasan kepada Rasulullah itu. Jadi ada sebuah keharusan kebenaran mutlak. Akibat dari cinta tadi itu. Ini kita cintai. Lagi. Next sedikit ya. Ya, kita mencintai istri, mencintai anak. Istri mencintai suami, mencintai anak. Nah, permintaan dari anak kepada orang tuanya itu karena basisnya adalah cinta, sudah nggak ada transaksional lagi. Anak minta duit untuk bayar SPP. Ini duitnya untuk SPP. Itu apa kita langsung berharap balasan nggak itu? Enggak lah. Ya, Dino, ingat ya, kamu kalau sudah besar nanti kamu harus bayar sesuai jumlah yang tak bayarkan SPP ini ke saya ya. Enggak ada begitu. Mana ada orang tua yang sengawur itu, enggak ada. Mesti orang tua ini. Karena memang basisnya cinta kepada anak. Basis cinta kepada istri pun demikian. Bahkan kepada guru kita, orang tua kita. Bahkan kalau kita kepada negara mencintainya, setiap yang kita berikan, pengorbanan, itu sebetulnya adalah kehormatan. Kehormatan untuk bisa menjadikannya yang baik bagi kita. Karena kehormatan kita diberi kesempatan. Saya kira itu. Saya yakin Pak Jokowi menjadi presiden itu, dia bersyukur sekali karena diberi kehormatan untuk bisa berdharma bakti kepada bangsa dan negara ini dalam posisi yang sangat strategis. Bukan sebuah kesombongan, bukan. Pasti dia merasakan sebagai kesempatan. Panjenengan pun demikian. Ada yang jadi dosen ini, jadi guru. Diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang paling berperan dalam kesuksesan muridnya kelak kemudian hari. Itu sudah bukan pengorbanan, tapi kehormatan. Maka diberi tugas oleh yang kita kasih itu berwujud sebagai bukan pengorbanan, tapi penghormatan. Kehormatan dari Allah untuk kita. Baik, kalau sudah begitu, berarti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini membimbing kita jadi betul-betul ikhlas melakukan sesuatu. Bukan ikhlas yang terpaksa. Sampai kok kerjanya sembarangan ini enggak. Ya, kita kerja ya secara ikhlas saja, Pak. Berarti ikhlas yang dia maksud adalah kerja semena-mena. Ya, gimana Pak? Bayaran kita kan sedikit. Jadi ya seikhlasnya aja bekerja. Jadi seikhlasnya bekerja rupanya banyak sekali dimaknai sebagai kerja ngawur. Gak usah api-api wong seikhlasnya kok. Oh, bukan. Ini kerjanya ikhlas itu justru pengorbanan, maka kita berikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, berarti kembali lagi ini adalah sesuatu yang kebenarannya mutlak. Terus kita lakukan tanpa harus meminta balik, meminta balasannya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita jadi terbiasa. Memang kalau nggak biasa harus dipaksa dulu supaya bisa. Kalau sudah dipaksa akhirnya bisa terus menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa menjadi budaya. Karena begini, an-nasu yub'atsuna 'ala ma matu.
An-nasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia nanti itu meninggal dalam kondisi bagaimana dia hidup. Dan ketika nanti dibangkitkan, manusia itu akan bangkit dari alam kuburnya dalam kondisi sebagaimana dia mati. Jadi kalau ketika dia mau meninggal dunia, itu selama hidup dia cinta pada Allah atau tidak? Cinta. Nah, ketika meninggal dunia, dia dalam kondisi cinta pada Allah. Maka ketika dicabut ruhnya, dia itu memang berharap kepingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena itu yang dicintai. Karena kepingin ketemu kepada Allah, maka kangennya itu luar biasa. Ketika kangen itu luar biasa, bertemu dengan Tuhan sama-sama kangen. Kangen ketemu kangen, seneng ketemu seneng. Itu kira-kira seperti mantan anyar ya istilahnya ya. Ya, itu makanya ada istilah mantan baru itu begitu. Beberapa ulama ketika sakaratul maut itu justru ada yang minta ditabuhkan rebana. Artinya itu adalah hari kesenangan bagi dia. Kenapa? Hari bertemunya kekasih dengan yang dikasih. Itu sebabnya disebutnya sebagai ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, irji'i sini ila rabbiki, aku ini Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Kamu aku senangi dan kamu juga senang. Aku senang ketemu senang. Fadkhuli fi ibadi, ini kamu kumpul ya dengan hamba-hambaku ini. Ibadi tentu saja adalah para anbiya wal mursalin, auliya, solihin ada di situ. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sana bareng-bareng silakan masuk ke surga. Itu senang ketemu senang soalnya. Nah, yang repot kalau nggak senang terus dipanggil. Nah, ini ruwet ini. Karena ketika dia hidupnya memang nggak nyaman ya sekali. Bayangkan sholat itu kan sampai kadang-kadang jadi masalah loh. Ada pertanyaan, nanti kalau kita di surga itu masih disuruh sholat nggak? Jadi rupanya berat sekali di dunia menghadapi sholat ini. Sehingga nggak iso nggak senang akhirat terus gak dikon sholat lagi. Sehingga memang berat berhubungan dengan Allah Ta'ala. Memang belum senang. Ini kalau senang kan bisa berlama-lama. Sama kalau senang itu kepingin segera selesai atau kepingin jangan segera selesai. Kalau senang. Misalnya kalau dipijeti terus pas di tempat yang enak itu kepingin segera selesai atau dilama-lamakan? Lama-lamakan ya. Iya sih itu benar-benar. Ya terus. Ya itu karena pas pijet ini pas di tempat yang enak. Atau lagi makan yang enak, kepingin sudah selesai diringkesi atau sih tak terus masih. Ya kepingin diteruskan. Sesuatu kalau lagi senang itu mestinya akan berlama-lama. Tapi kalau nggak terlalu senang, kepingin segera selesai. Yaitu sholat itu juga begitu. Kalau kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam sholatnya itu, iya berlama-lama. Tapi jangan jadi imam berlama-lama ya, jangan nggak boleh itu. Kalau jadi imam itu sebisa mungkin harus secepat mungkin selesai. Karena jamaah harus dieman, disayang. Karena jamaah itu banyak keperluannya. Sama kalau kepingin lama sholat sendiri. Saya kadang-kadang heran melihat orang yang sholatnya itu lama banget, sujud sampai lama. Sampai jamaahnya pada batuk. Sujud lama banget itu kan akhirnya merangsang ini untuk bisa keluar akhirnya batuk-batuk. Itu malah menyakiti. Nggak boleh jamaah dengan imam yang seperti itu. Jadi imam-imam seperti itu harus sadar itu. Zaman Rasulullah juga ada sahabat yang kalau sholat itu lama sekali. Itu sama Rasulullah dipanggil langsung diperintahkan afatanun afatanun itu apa kamu mau bikin fitnah untuk agama ini? Kamu jadikan orang nggak suka untuk jadi Islam ya. Jadi gitu kan tujuannya agak kencang. Ya kan akhirnya orang nggak suka sholat karena lama banget. Kalau memang sudah disetting emang lama dan kita sudah tahu pasti lama, sehingga jadi pilihan sih nggak apa-apa. Dan lagi kan kita masuk bulan suci Ramadan, terawih milih yang lama itu di masjid tampil kita sudah biasa ini 30 juz hatam soalnya. Ya sudah kita pilih yang lama. Tapi kalau pada secara umum sebagai imam ya nggak boleh lama-lama. Makanya terawih itu kadang cepat itu ya dalilnya di situ supaya sebelum datangnya dia malas atau bosan untuk sholat itu udah selesai. Jangan sampai keduluan bosan. Masa hubungan dengan Tuhan kok dalam kondisi bosan? Enggak baik. Harus dalam kondisi senang. Ya, berarti kalau lagi sholat itu nikmati. Lagi berhubungan dengan orang yang kita cintai. Tapi kepada Tuhan ini, kepada zat yang kita cintai. Komunikasi itu menjadi senang. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Ini basis kecintaan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti rasa cinta kepada Allah tinggi. Mungkin
tahap menuju ke sana agak berat ya. Karena itu perlu kita latih. Nah, di perintahnya kita untuk melakukan ini, melakukan itu ada dalam rangka menyenangkan tadi. Supaya lekas kenal. Jadi, mungkin kalau kita sholat 5 kali sehari itu kayaknya masih dipaksa, tapi nggak apa-apa. Dipaksa-paksa supaya lekas kenal. Nah, itu kalau diajak ngomong oleh bapaknya atau oleh ibunya, apa ngomongnya itu misalnya, papa, mama, atau bapak, ibu, gitu. Dia dilatih diajak ngomong terus. Apa ngerti bayi itu? Mungkin nggak ngerti asalnya. Apa bisa menirukan? Mungkin nggak bisa asalnya. Tapi setelah berkali-kali diajak bicara, akhirnya bisa nirukan. Dan setelah berkali-kali diajak bicara lagi, akhirnya bisa jawab. Dan jawabannya awalnya salah, tapi lama-lama betul. Jadi memang begitu, harus dilatih. Jadi alhamdulillah kita kok dilatih. Termasuk bentar lagi puasa Ramadan, dalam rangka dilatih. Dilatih supaya kenal dengan Allah. Karena kok sudah kenal nanti itu, maka akan jadi senang. Jadi cinta. Nah, kalau sudah senang, maka akan jadi kangen. Kalau sudah jadi kangen, nanti bisa ketemu dalam keadaan radiyatan mardiyah. Yo senang, yo disenangi, saling senang. Itu settingnya begitu. Sehingga sudah jangan diomeli kalau ibadah banyak. Makin banyak ibadah sebetulnya makin disenangi. Ya, kan kita sering ya ada dosen suka menyuruh mahasiswanya, Mas ambil absen umpamanya ini, atau Mas dituliskan di papan, atau Mbak ini dikerjakan. Disuruh itu biasanya hanya kepada yang disenangi, yang nggak terlalu senangi biasanya dijarno, dibiarin, nggak senang soalnya. Pak, besok saya nggak masuk, karepmu. Kalau karepmu itu berarti yes kan terang. Pak, besok saya nggak ada bimbingan mahasiswa ya, mahasiswanya megelno ya. Pak, minggu depan saya nggak bimbingan, serang kamu. Nanti minggu depannya lagi saya juga nggak bimbingan lagi ya Pak, karena masih ada acara keluar. Serang. Dibiarkan, nggak enak itu. Tapi kalau misalnya dicegah lu, jangan, kamu harus bimbingan minggu depan. Oh, sayang berarti sama mahasiswanya itu. Minggu depannya lagi, oh nggak bisa, kamu kalau mau pergi sehari aja ya, besoknya harus segera ke sini lagi. Oh, berarti sayang nggak ingin cepat lekas selesai skripsinya atau disertasinya atau tesisnya. Tapi kalau sudah dicul nocul itu pertanda nggak disenangi. Tapi kalau diikat, disuruh-suruh, ditanya-tanya, itu berarti tanda senang. Ya, banyaknya kewajiban yang diberikan kepada kita, nanti puasa Ramadan yang kita disuruh tarawih juga, tadarus juga, menandakan senang. Jadi itu ya. Ini dulu, Hansa Ahmad. Nah, makin banyak disuruh, berarti menandakan makin senang. Tuh. Jadi monggo setiap ibadah yang kita terima perintahnya itu kita jalani supaya kita makin kenal, makin senang kepada Allah SWT. Kalau nggak kenal, nanti nggak bisa senang. Itu hadirin, mungkin sudah cukup sampai di sini membimbing kita untuk cinta kepada Allah, baik karena faktor kesempurnaan pada Allah SWT, Maha Suci, Maha Agung, karena itu kita sering wiridan. Wiridan itu mengantarkan kita untuk memastikan kita tahu bahwa Allah Maha itu. Subhanallah, Maha Suci. Kita memastikan kita tahu. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Memastikan bahwa kita tahu bahwa Allah itu Maha Besar. Memastikan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Agung, Maha Baik, Maha Suci, dan seterusnya itu adalah wiridan-wiridan kita. Yang kedua karena pemberian. Karena itu setiap kali kita diberi itu mestinya harus matur nuwun. Nah, matur nuwun itu memastikan kita bahwa kita itu sadar kalau sudah diberi. Karena itu ada wiridan alhamdulillah, alhamdulillah. Demikian pula subhanallah digabung mesti sama bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahnya itu ekspresi bahwa kita tahu Allah itu Maha sempurna, yaitu Maha suci, dan wa bihamdi adalah ekspresi bahwa kita tahu Allah itu banyak memberi kepada kita dan kita matur nuwun kepada Allah. Dan dua sifat itu adalah sifat yang menjadikan seseorang cinta kepada orang lain, termasuk cinta kepada Tuhan karena dua sifat tersebut. Demikian ngaji kita dari kitab Risalatul Mu'amanah. Mudah-mudahan hidayah Allah SWT menjadi karakter bagi kita untuk mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Taala juga mencintai kita. Habib
Dan akhirnya Allah Ta'ala juga mencintai kepada kita. Demikian. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma habib ilaina wa zayyinhu fi qulubina wa ilaina al-fusq waj'alna min ar-rasyidin. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وبركا طيبا وولدا صالحا وعملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadirin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sambil ngopi. Gus Rubi, apa kabar Pak Gus Rubi? Sikat Pak Gus. Nggih. Oh, ini lagi di Cilacap. Keponakan saya menikah di Cilacap. Mengantarkan pernikahannya anak ponakan. Lagi di nanti siang balik ke Jakarta lagi. Siapa aja ini? Ada Didi, ada Mas Ainun, ada Mbak Hanifah, ada Pak Ngardi. Oke, kalau ada yang tanyakan, saya persilakan hadirin. Kalau tidak ada, kita close. Kita live. Jadi Pak Gus. Oke, sudah. Prof Agus, nyambung sedikit Prof Agus, tanya nih. Monggo. Ya, tadi yang menerima ketentuan itu kan mestinya dalam konteks yang bukan hal yang negatif atau kemaksiatan gitu. Jadi mungkin Allah menentukan apapun pada diri kita, tapi itu asalkan mestinya tidak pada posisi yang kemaksiatan gitu nih. Karena kalau kemaksiatan itu kan mesti salahnya diri orang itu sendiri gitu ya. Ya Pak, ini highlight bagi kita. Menjadi kita ingat bahwa kita juga pernah bermaksiat kepada Allah. Ya kita minta maaf aja kepada Allah. Tapi kejadian maksiat itu juga menjadi pelajaran penting bagi kita yang harus kita ingat. Dan itu bagian dari karunia Allah juga. Juga menjadi sebab untuk datangnya nikmat yang lain. Itu bisa jadi kemaksiatan itu. Contoh paling sederhana itu Nabi Adam alaihissalam pernah makan buah kuldi. Itu sempat disalahkan oleh Nabi Musa sebetulnya. Cuman kok pakai makan buah kuldi segala itu loh. Akhirnya kita jadi di dunia sekarang ini rada repot. Tapi kata Nabi Adam, ya kalau sampai saya nggak makan buah kuldi, sampai apa bisa bergelar kalimullah? Sampai apa bisa seperti ini dan seterusnya? Nggak bisa. Jadi mau harus ada perantaran. Pernah rada keliru titik itu pernah. Jadi nggak apa-apa. Kita pernah keliru itu yang disesalkan adalah salahnya, tapi nggak usah lama-lama. Kita minta maaf pada Allah Taala sudah selesai. Tapi bahwa kita pernah dibikin salah begitu itu juga bagian dari karunia Allah untuk kebaikan kita ke depan. Ini nggak tahu salah, malah nggak ngerti bahwa ngono itu salah. Saya masih ingat Albert, yang bikin lampu sama Thomas Alva Edison itu ya. Begitu dia sudah berhasil membuat lampu yang bisa hidup itu, ternyata ada koran yang memuat beritanya. Katanya setelah gagal 999 kali, maka akhirnya yang ke-1000 ini Alva Edison berhasil bikin lampu pijar tadi itu. Itu yang nggak terima ibunya, didatangin si wartawannya itu. Ayo diganti. Ganti apa? Setelah menemukan 999 kali metode yang tidak efektif, maka sekarang Mas Alva Edison telah berhasil menemukan metode yang efektif untuk menghidupkan lampu. Jadi rupanya itu jadikan sebagai bagian dari karunia. Itu apik itu ibunya itu. Saya kira ibu-ibu zaman sekarang juga begitu. Enggak terus nek ono salah terhadap anaknya itu diingat-ingat terus. Akhirnya anaknya jadi malu, jadi rendah
diri, akhirnya nggak punya percaya diri, tapi justru sebaliknya dijadikan sebagai momen untuk bisa makin sempurna. Jadi nggak apa-apa. Kalau pernah kesalahan itu nggak usah lama-lama menyesal-nyesalnya itu. Ya sudah langsung saat itu juga disesali, terus langsung sudah dimohon maaf pada Allah. Setelah itu sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Itu diantara bagian dari menghindarkan was-was. Itu. Jadi di dalam sholat, ketika mau sholat kita kan disunahkan untuk membaca birobbinas ya. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Min syarril waswasil khannas. Nah, para ulama mengartikan perlindungan diri dari waswasil khannas ini adalah bisikan-bisikan dari para setan yang membisikkan kepada kita bahwa sampean itu duduk wong apik lho, sampean niku wong elek, sampean niku jauh dari Allah Taala, sampean niku akeh salah. Salah-salah sampean itu belum dimaafkan lho, sampean niku gak pantas gitu. Sehingga kita menjadi kecil hati, ya rendah diri, sehingga kita ragu, apa wis ya dosaku disepuro Allah. Jadi akhirnya merasa kepada Allah hubungannya tidak nyaman. Padahal kita butuh kenyamanan hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebisa mungkin kita nyaman. Kalau sampai kita melakukan kemaksiatan misalnya, itu karena kita merasa tidak nyaman dengan Allah. Jadi faman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Faman khafa maqama rabbi, barang siapa yang merasa yang mengetahui atau merasakan maqama rabbi, kedudukan Tuhan. Jadi dia bisa merasa tidak nyaman dengan Allah kalau melakukan pelanggaran, yaitu menurut hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Sehingga dia akhirnya bisa menahan nafsu. Kenapa? Kalau dia melakukan kemaksiatan, maka dia jadi tidak nyaman dengan Allah. Allah terus bersama kita. Jadi gak nyaman aku melakukan kemaksiatan sampai Allah Ta'ala itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia mendapatkan jannatul ma'wa. Yas'alunaka 'anil usaha dan seterusnya. Yas'alunaka 'anil usaha fi ma anta dzikruha. Seterusnya itu diberikan kemuliaan. Bahwa kalau salah, wis kita pastikan aja, langsung minta maaf pada Tuhan, sudah nggak usah jadikan sebagai penyebab kita jadi rendah diri, dan akhirnya hubungan kita dengan Tuhan jadi nggak nyaman seterusnya. Nah, itu yang mesti kita pegang, Pak. Oke. Tenun. Pak Tongun, alhamdulillah. Nyambung Pak Ustaz. Pak Koko. Iya Pak Ustaz. Apa kabar? Ya. Sehat? Alhamdulillah, baik Surabaya. Kalau anak ini tadi kan kalau mendapat kesempatan untuk mendapat kemuliaan di dunia itu dianggap bahwa itu adalah kita harus bisa berbuat baik, lebih baik. Sekarang bagaimana kita menyiapkan sikap kita terhadap amanah itu gitu, misalnya. Jadi kalau dalam satu karir kita kadang didorong untuk menjadi jabatan itu. Itu bagaimana kita menyiapkan itu? Ya, baik. Memang ini kan suatu kehormatan nih, Bapak diberikan jabatan misalnya sebagai dekan umpamanya. Itu adalah kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita kepada teman. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita minta jabatan itu atau kita merebut jabatan itu? Merebut tentu saja konotasinya jelek, ya. Tapi mempersiapkan diri menuju ke sana boleh. Ini di dalam Al-Quran juga banyak cerita. Salah satunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu juga pernah menyampaikan kepada raja supaya, contohnya Nabi Sulaiman mengklaim dirinya bahwa saya ini punya kemampuan. Loh. Kalau Nabi Yusuf yang kita ceritakan tadi sudah bilang, ij'alni jadi lupa itu ayatnya itu. Intinya dia ij'alni, jadikanlah saya sebagai yang mengurusi bumi ini. Ini hafidun alim. Saya ini orang yang hafid dan orang yang alim. Hafid itu artinya bisa punya kemampuan atau kompetensi untuk melakukan maintenance, melakukan pemeliharaan. Atau kalau kita tentang perbendaharaan negara ini, saya itu jagonya loh. Audit itu saya jagonya. Saya hafidun alim dan saya ini orang yang pintar sekali. Ij'alni ala khazainil ard. Ini hafidun alim. Maaf, baru ingat ini. Itu ucapan Nabi Yusuf di hadapan raja. Ij'alni ala khazainil ard inni hafidun alim. Katanya Nabi Yusuf begitu. Dan nabi-nabi yang lain juga begitu. Rasulullah juga begitu, menyampaikan kompetensi beliau. Ana sayyidu waladi Adam.
Wala fakhro. Saya ini sayyidinanya seluruh anak Adam. Karena itu ya Anda harus tahu saya ini sayyidnya. Jadi saya memimpinnya. Wala fakhro, tapi tidak dalam rangka sombong saya mengatakan begini ini. Jadi monggo Pak Gogok sah-sah aja untuk menyatakan bahwa kita punya kompetensi itu dan kita berusaha untuk menguasai kompetensi itu dan akhirnya kita bisa memiliki peran yang lebih untuk bisa bermanfaat untuk umat manusia. Dan orang yang terbaik itu orang yang paling banyak manfaatnya gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas itu kan ya Nabi kalau mengarahkan kita adalah mengarahkan kepada orang yang bisa memberikan kontribusi sebanyak mungkin, sesignifikan mungkin bagi umat manusia. Sampeyan wis tuwek terus mari ngono gak lapo-lapo biyen nome gak tahu kontribusi, saiki wis tuwek gak tahu kontribusi sama sekali umpamanya ini. Itu ya saelek-elek wong itu. Tapi kalau bisa ya kontribusinya banyak bagi umat manusia, walaupun untuk orang tertentu saja tapi kontribusinya signifikan ya. Itu namanya orang yang termasuk yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dalam rangkanya itu kontribusi, bukan untuk gagahan, bukan untuk sombong-sombongan. Ini berbedanya begitu, Pak. Dan saya Iya, Matadun. Iya. Monggo, saya ini kadang-kadang bingung. Ada orang yang pintar-pintar di tempat kita ini pada mundur semua ya. Sing maju kadang sing gak patek pinter, sing bodoh-bodoh. Sing gak duwe akhlak maju. Sing punya akhlak itu malah mundur semua. Aduh, pusing ini. Gimana ini akhirnya nggak mendapatkan orang yang terbaik. Ya negara ini juga kasihan di situ. Yang jabat ini kadang-kadang orang yang ya sih tidak punya akhlak, tidak punya ilmu, ya sedangkan yang punya akhlak, yang punya ilmu lebih cenderung sampean mawon begitu. Aduh, ini kasihan akhirnya kurang terurus. Padahal kita butuh orang-orang yang punya kompetensi tinggi dan akhlak yang baik untuk memimpin negeri ini. Karena itu hadirin di dalam ruangan ini, terutama yang masih muda, ya mohon untuk segera melengkapi dirinya dengan kompetensi-kompetensi yang dipersiapkan untuk bisa memimpin bangsa ini di segala lini kehidupan. Dan saya ini kayaknya kok kepingin interest jabat, bukan itu, tapi untuk bisa berkontribusi kepada umat manusia, bisa mendharma baktikan apa yang kita sudah peroleh dari Allah SWT ini ke kemaslahatan. Saya kira demikian. Ini ada siapa jadi? Mas Didik sudah selesai nih S3-nya Didik ya? Sudah Pak. Di mana sekarang? Masih di Taiwan. Di Taiwan. Kerja kali. Dilengkapi lah kemampuannya selengkap mungkin. Balik ke tanah air segera diamalkan. Siswi yang luar negeri. Boleh di luar negeri tentu saja untuk bisa melengkapi tadi itu. Tapi ya lahan kita di tanah air sangat banyak yang masih membutuhkan kehadiran orang-orang yang baik. Saya tetap berharap kita semua segera bisa kontribusikan ke ilmu kita, pengalaman kita bagi kemaslahatan bangsa kita. Oke, terusun, Pak. Kami mudah-mudahan tak dongakno. Oke, kalau gitu hadirin kita akhiri. Nggih, matur nuwun, Prof. Matur nuwun. Alhamdulillah. Pamitan. Sangat matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.